Baik Bu, jadi di sini saya ingin menyampaikan sesuai jadwal kegiatan juga, yaitu ada supervisi dari Ibu Kepala Sekolah yang akan masuk nanti ke ruangan kelas 5. Jadi di sini saya memenuhi untuk pra persiapan, yaitu membuat modul ajar berdiferensiasi yang akan dilaksanakan nantinya di kelas. Tetapi sebelum itu, sebelum masuk ke dalam, saya sudah terlebih dahulu melakukan diagnostik kognitif kemarin untuk melihat kesiapan belajar siswa. Jadi di sini, jadi itu orang-orang yang termasuk ke dalam bagian-bagian Bu mana yang sudah secara terperinci ya. Kalau di dalam ini ya, 5 orang yang menurut saya di materi itu dia belum memahami betul Bu, mengenai materi pembelajaran. Memang sama sekali tidak bisa ya. Berdasarkan soal yang telah saya buat, mulai dari mengenal nilai tempat sampai ke materi yang akan dipelajari. Berarti dengan adanya 3 bagian ini modul ajar berdiferensiasinya sudah siap Pak mendengarkan. Boleh lihat? Setelah itu kelompoknya nanti untuk itu kan pengerjaan soalnya sesuai dengan kelompok, cuma nanti hasilnya dikerjakan masing-masing. Presentasi nanti mewakili per kelompok. Oke Pak Duli. LKPD-nya ini ya? Ini untuk yang kuning Bu, bagian kuning. Kemudian ini untuk yang warna itu. Masing-masing sudah ada ya? Masing-masing sudah ada. Untuk tetap konsep yang sama. Tetap dengan konsep yang sama. Oke. Tanda tangan ini dengan tanda tangan ini. Oke Pak Duli, siap kita bergabung di kelas? Ya, santai. Buat seperti biasa. Kehadiran saya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keahlian Pak Duli ini. Kita setelah itu nanti diskusi bersama. Oke, semangat. Semangat Bu. Terima kasih. Baik, jadi pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Oke, selamat pagi Ibu semuanya. Ya baik, jadi maksud kedatangan Ibu ini Bapak sampaikan terlebih dahulu, nanti untuk lebih lanjutnya nanti Bapak serahkan ke Ibu Kepala Sekolah sebagai pembuka di kegiatan pagi hari ini. Baik, jadi kedatangan Ibu Kepala Sekolah pada pagi hari ini ke ruangan kita yaitu ingin melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini di kelas 5B. Baik, untuk itu Bu, saya persilakan. Oke, selamat pagi Ibu semuanya. Siap belajar? Siap, Bu. Nah, nanti ketika Pak Guru memberikan materi yang disampaikan selama pembelajaran Ibu ada di dalam, santai saja. Ya, ikuti seperti biasa, tak usah tegang. Karena Ibu di sini bukan hanya sekedar penilaian, tetapi penguatan dan perbaikan pembelajaran di kelas supaya lebih seru lagi ke depan. Oke? Oke. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. Bagaimana perasaannya hari ini?
Ada yang sarapan? Sudah mandi? Berarti dalam keadaan semua sudah siap. Ya, baik, sembari Bapak mau mengabsen dulu, anak Bapak boleh sambil persiapkan buku matematikanya. Ya, jadi hari ini kita pembelajaran matematika. Baik, sambil menyiapkan didengarkan, Bapak panggil nomor absennya, yang hadir katakan hadir. Ya. 1, 2, 3, 4, 26. 27. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti sekitar 4 orang tidak berhadir pada hari ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mintakan dulu satu orang memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar supaya pembelajaran yang kita lakukan nantinya mendapat berkah. Untuk itu silakan Bapak mintakan ketua kelas memimpin doa. Tempat gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru bersalah. Selamat pagi Bapak sekalian. Baik, langsung saja Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengingatkan topik pembelajaran kita. Topik pembelajaran kita sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu bilangan bulat dan bilangan desimal. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan desimal. Ya. Jadi ini pun sudah sempat kemarin kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu seputar perkalian bilangan bulat dengan bilangan desimal. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya dulu, mau mengingatkan kembali. Yuk, siapa yang masih ingat bagaimana sih bilangan bulat itu? Yuk, yang tahu angkat tangan. Bilangan bulat tidak menggunakan koma. Tidak menggunakan koma. Ada lagi? Kira-kira? Ya. Ya, bilangan bulat memakai titik. Kalau dia lebih dari satu angka ya. Pakai titik. Nah, ini Bapak sedikit sampaikan juga. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh. Ya. Bilangan yang utuh. Siapa yang bisa menyebutkan contoh bilangan bulat? Ya, silakan. 1456 bilangan bulat. Ada lagi? Yuk. Ya, dijawab aja. Silakan. 1800. Ada lagi? 1232. Ya, berarti sudah paham betul ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Bapak mengingatkan kembali. Siapa yang masih ingat bagaimana sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal menggunakan koma. Bilangan yang menggunakan koma. Ada lagi kira-kira? Cukup? Ya, silakan. Bilangan desimal bilangan yang tidak utuh. Bilangan yang tidak utuh. Dia dibagi tidak bulat hasilnya. Koma. Memakai koma. Itulah bilangan desimal. Nah,
Kira-kira siapa yang bisa membuat sebuah perkalian? Bebas, mau dia bilangan bulat dengan bilangan bulat, mau dia bilangan bulat dengan desimal, silakan. Yuk. Yang bisa. Nah, setelah ini yang putra ya, Bapak minta yang putra juga ini, biar ada mewakili kan, masa putri aja yang. Ya, kita perhatikan TV, dia memberikan contoh perkalian bilangan bulat dengan bilangan desimal. Contohnya kita perhatikan. Benar? Benar. Sekarang Mbak mau tanya, yang mana bilangan bulat, yang mana bilangan desimal? Bilangan bulat yang 2, bilangan desimal 2,4. 2,4. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Rafka. Kemudian Bapak mau tanya, mau kaitkan juga ke pembelajaran kita di awal kemarin mengenai nilai tempat. Kalau dia bilangan bulat ini, kira-kira nilai tempatnya apa? Satuan. Satuan. Kenapa satuan? Karena angkanya cuma 1 ya. Ditunjuk baru, jangan. Ya, jangan ditunjuk baru maju. Ya, kita lihat Gibran menuliskan contoh perkalian bilangan bulat dengan desimal. Oke, sudah. Nah, kita lihat secara bersama-sama. Benar yang dikerjakan Gibran? Benar. Kenapa benar? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, silakan. Karena yang di 4,2 cuma 1 angka. Iya, karena komanya dari yang pengali dengan yang dikali itu, komanya cuma 1 angka di belakang koma. Ya, jadi hasilnya itu dia hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya ini 108. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Gibran. Tepuk tangan Gibran. Siapa yang bisa menyampaikan aturan cara perkalian bilangan bulat dengan desimal ini? Nah, baik, Bapak sampaikan. Kalau dia di operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan desimal, mau berapapun komanya, mau dia di pengali ataupun yang dikali, itu belakangan dulu, kalikan dulu, baru nanti di hasilnya baru letakkan komanya. Ya, itu sebabnya tadi si Gibran meletakkan koma di akhir, di hasil akhir. Paham kira-kira? Baik, jadi Bapak di sini sudah menilai kemarin berdasarkan soal yang telah Bapak bagikan. Jadi di sini ada beberapa orang yang sudah Bapak dapat datanya, yang sudah memahami dan mana yang belum. Tapi untuk itu kita langsung masuk saja untuk menyelesaikan beberapa soal beserta nanti bagaimana cara memahaminya, ya. Baik, untuk itu langsung saja silakan, boleh Bapak minta masing-masing potongan kertas kecil aja, tapi nanti kertasnya dikumpul, ya. Bisa? Sekarang tuliskan 1, 2, 3. Setelah ditulis angkanya belum? Sudah? Nah, kalau sudah boleh. Ini sudah? Pegang dulu satu lembar 2 orang. Ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Sini Pak, dekat aja. Sini, jangan dekat. Ya, sabar. Baik, dengarkan Bapak. Jadi di situ, nah di situ Bapak sudah berikan beberapa pertanyaan seputar materi kita dan mana-mana saja yang belum dipahami nanti boleh didiskusikan dengan cara menjawabnya. Ya, untuk jawabannya silakan tuliskan di buku tulis masing-masing. Oke, tuliskan di buku masing-masing. Kemudian mana yang belum paham dan mana yang tak benar-benar paham kali cara menyelesaikannya, silakan boleh bertanya ke temannya terlebih dahulu. Kalau temannya tidak bisa menjawab, baru boleh tanyakan ke Bapak. Ya, bisa ya? Silakan mulai kerjakan. Si Amir tahu? Ya, kalau yang kosong itu berarti silakan boleh mengerjakan ya isi masing-masing. Macam begini. Rapi dibuat ya. Soal nomor 1. 5. Nah, jumlahkan. Kalau jumlahkannya dari depan. Dari lebih. Silakan. Mana bisa disimpan? Seharusnya dia kan naiknya ke depan kan? Itu dia kalau dia menjumlahkan dari depan. Makanya kalau menjumlahkan dari depan konsepnya belum benar. 32. Iya. 2 itu satuan. Di sini berarti letaknya kan masukkan 2. Jadi kok nggak bingung cara menambahkan. Buat ada jalannya. Kan diminta buat jalan nih. Oke? Pak, jalannya di bawah aja ya, Pak. Boleh. Udah. Terus apa lagi situ? 3 itu apa posisinya? Puluhan. Nah, buatlah 3 di puluhan. Oke, kemudian ratusan. Berapa itu? Oke. Sekarang masuk kita ke penjumlahnya. Ke sini. Coba yang satuan masukkan berapa? Nah, buat 5. Oke. Jadi kita hitung. Terus. Nah, terus. Oke, dapat hasilnya. Coba hitung di ratusan berapa, di puluhan berapa, di satuan berapa dapat. Balikan. Biar Bapak bisa tahu. Apa? Iya. Itu kan perkalian perjumlahan itu sebenarnya. Nomor 1. Berarti sementara yang diketahui di sini cuma satu kotak kan? Kalikanlah tadi besar ini ukurannya dikali berapa jumlah kotaknya? Nah, itulah kalikan. Untuk yang paham? Arabi kuli 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 ramzan. Dari gerakannya. Arabi kuli 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 ramzan. Oke, ya, beri tepuk tangan. Hai.
tentang hasil pekerjaan kami, yaitu nomor pertama. Udah itu. Ya, nomor satu. 15 kali 5 B. 3 kali 4 12. C. 12 kali 5 60. 3 kali 4 12. 12 kali 60 19. Ya, benar. Ya, jawaban nomor 2 benar. Beri tepuk 5. Sekali lagi. Ya, beri tepuk masyarakat. Oke, silakan kelompok 5. Melakukan beberapa kegiatan berkelompok, ya, di mana kita tadi sudah mendiskusikan beberapa penugasan yang Bapak berikan dalam bentuk LKPD, ya, seputar operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan bilangan desimal. Kita lakukan, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya seputar pembelajaran kita hari ini terkait aturan bagaimana cara mengkalikan bilangan bulat dengan bilangan desimal. Ada yang bisa? Oke, situ. Jika bilangan desimalnya terdapat hasilnya harus sama jumlahnya dengan pengali tadi. Berapa angka dia di belakang koma, gitu ya? Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk Pipi dulu yuk. Nah, Bapak akan memberikan penguatan. Jadi dengar ya anak Bapak sekalian, operasi hitung perkalian bilangan bulat dan bilangan desimal itu hasilnya adalah sesuai dengan berapa angka dipengali dan berapa angka yang dikali, ya. Jadi pengerjaannya, hiraukan dulu koma-koma yang ada di pengali dan yang mengali tadi, ya. Kalikan dulu dia satuan dengan satuan, kepuluhan, kemudian juga angka keduanya. Setelah dapat hasilnya, jumlahkan, baru letakkan koma di akhir hasil tersebut, ya. Baik, mungkin sampai sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini, tepatnya kegiatan pembelajaran diferensiasi. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini khususnya bermanfaat untuk Bapak sekalian. Baik, sekarang bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Ada yang sedih? Ada yang merasa kesulitan? Banyak ya? Banyak juga, tapi senang? Ya, dengan metode yang telah kita lakukan tadi, ya. Baik, mungkin sekian dari Bapak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supervisor, tetapi kita singkatnya, kita globalkan aja. Bapak dan Ibu tidak keberatan? Tidak, karena memang ada sisi baiknya, meskipun sisi tidak baiknya itu merasa tidak nyaman. Tetapi kalau memang kita merasa kita mau belajar, kita akan terima itu, ya. Dan apa yang disampaikan kepada, apa yang perlu penguatan kepada teman yang lain itu menjadi pembelajaran juga bagi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kita artinya sini sama-sama belajar. Oke, bersedia ya? Bersedia. Yang pertama saya supervisi siapa kemarin? Saya. Nah, untuk Bu Lola,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Secara, coba saya tanya dulu lah, bagaimana perasaan ibu setelah saya selesai sesi profesi pembelajarannya? Ya.